Hai, halo semuanya, ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend. Malam ini kita akan reading lagi, menemani malam minggu kalian. Aku hampir nggak reading tadi karena hujan deras banget, pakai geledek lagi bonusnya. Tapi ternyata sudah reda, jadi aku lanjut reading. Ya, kita mystery reading, temanya nanti kita tentukan dari kartu yang berjatuhan. Sebelumnya kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Ayo kita mulai. Oke, selesai. Sebelum reading, aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Aku disclaimer dikit ya, biar nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan ya tadi. Harus bijak dalam menyikapi readingan aku. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan lilin buat ritual candle sendiri di rumah, kalian bisa klik link yang ada di bawah kolom deskripsi di bawah nomor HP aku. Udah, sorry ya kemarin aku nggak reading, agak nggak enak badan, lehernya pakai koyok, nggak sengkle. Oke. Kita cek energi dulu antara kamu dan dia, karena readingan kita masih tentang kamu dan dia. Konektor antara kamu sama dia di sini ada Five of Cup. Ada kesedihan, ada kekecewaan, ada kehilangan. Bisa jadi kehilangan dia atau kehilangan-kehilangan lainnya, ya. Ada hubungan yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi, tapi masih menyimpan harapan yang tersisa. Entah kamunya atau dianya. Oke, energi dia di sini ada Ace of Pentacles, ya, lagi sibuk nih, banyak melakukan hal-hal baru yang berkaitan dengan cuan, rezeki, tapi kayaknya agak-agak sedikit kehambat nih, agak sedikit nyangkut di mana sih, ada sesuatu yang dia pingin kejar tapi kayaknya nggak sesuai dengan ekspektasinya, padahal dia udah banyak upaya, akhirnya membuat dia kayak banyak ngelamun, membuat dia kayak harus berkutat atau nguras otaknya nih, cari cara, cari ide, cari apapun yang menurut dia bisa meningkatkan value dalam diri dia atau kualitas dalam diri dia. Terlepas dari itu lagi banyak melamun juga ya, banyak sering menyendiri nih kalau aku lihat. Jadi walaupun dia banyak teman, ada keluarga atau siapapun yang dekat sama dia, tapi dia lebih banyak memilih untuk diam sendiri atau tidak cerita masalah apapun yang dia hadapin. Ya, kemudian ada Six of Cup, ada kerinduan terhadap seseorang. Aku rasa ini kamu.
Ya, ada kerinduan dengan situasi masa lalu, ya, bisa jadi orang, bisa jadi kenyamanan, atau mungkin dulu dia pernah sukses, hidupnya enak, duitnya banyak, cuannya banyak, tiba-tiba sekarang kok gini, kangen, flashback lagi ke masa lalu. Kenapa ya sekarang kok hidup sulit? Kenapa ya sekarang kok apa-apa sulit? Misalnya gitu. Tapi kalau tentang perasaan ini juga dia sepertinya memang merindukan seseorang yang mungkin itu adalah kalian. Energi kalian di sini aku lihat ada High Priestess, ya. Aku melihat kayak ada situasi banyak pembelajaran hidup yang sudah kalian petik nih, ya. Kalian mencoba balance, kalian mencoba menjadi seseorang yang lebih tegas. Banyak pencapaian-pencapaian yang lagi kalian rencanakan atau kalian jurnalkan dalam diri kalian. Ya, ini tentang ketegasan sih kalau aku lihat, ya. Ada sesuatu sepertinya yang sudah menjadi final decision dalam diri kalian tentang keputusan atau ketegasan terhadap sesuatu atau seseorang. Kemudian ada Two of Swords, mau tegas tapi kenapa muncul Two of Swords? Ya, ada sedikit kebimbangan, ada sedikit kegalauan atau indecision, menentukan sikap atau pilihan. Atau kali ini kayak kalian mencoba untuk menutup mata nih, ya. Apapun pilihannya nanti kalian sudah siap dengan konsekuensinya. Itu. Kemudian di sini ada Nine of Cups. Lagi banyak yang nyaman sama diri sendiri, dengan hobi, dengan kesenangan, entah ini kumpul-kumpul atau sekedar menyendiri, ya. Energi kalian seperti mulai melakukan satu energi self love yang besar, atau energi pelepasan. Lagi banyak kumpul sesuatu ya kalian, aku lihat. Atau ada rencana liburan mungkin, atau rencana membeli sesuatu yang menjadi kesenangan kalian. Agak sedikit berbalik arah nih, aku lihat energinya. Energi dia seperti ingin mendekat, tapi kamu yang sepertinya ingin menjauh atau ingin tegas kali ini, ya. Oke, di sini ada illusion. Kemudian ada komitmen, toxic. Nah, kan? Nostalgia. Ada yang lagi ingat sama kalian, timing. Bottom of the deck-nya di sini ada stormy. Ada hubungan yang struggle di sini kalau aku lihat, ya. Kalian berdealing sama situasi yang bisa jadi tidak ada kejelasan. Ada shocking moment juga yang terjadi dalam hubungan kalian. Ada sesuatu yang gak disangka-sangka tiba-tiba terjadi. Aku taruh mana nih, meja aku lagi sempit, lagi banyak kerjaan, Illusion tentang everything is not a sim, ya, secret. Jadi ini kayak ada hubungan antara kamu sama dia tuh kayak segala sesuatu yang terlihat sepertinya nggak itu yang kamu lihat gitu. Jadi mungkin ada rahasia, kamu lihat dia sepertinya baik tapi nyatanya enggak. Kamu lihat dia seperti kayak enggak begini tapi kok begini kejadian-kejadiannya. Dan ini ada energi pasca selesai hubungan atau pasca konflik antara kamu sama dia, masih ada yang mungkin ini yang biasanya di kubu halu nih, masih suka berhalusinasi atau masih suka berilusi tentang energi dia. Secret, ada hubungan yang dirahasiakan, ya, atau ada hubungan yang tanpa status. Kemudian ada komitmen, proposal, marriage, higher level of commitment. Entah kamunya sama dia yang sudah berkomitmen tapi ada konflik, atau salah satu sudah berkomitmen, atau kedua belah pihak, atau yang single-single nih. Mungkin ada rencana kemarin pernah ingin sampai ke titik komitmen, ya. Ada yang sudah merencanakan sampai di prewedding bahkan, tapi ada hal-hal yang tidak kesampaian, artinya nggak jadi, ya. Kemudian ada toxic, di sini ada codependency, addiction, karmic, controlling, berdealing dengan situasi toxic relationship. Codependency, kamu tuh tahu dia punya kebiasaan yang nggak baik, ya. Kamu tahu banget bahwa ada adiksi-adiksi yang rasanya tuh kayak dia tuh nggak baik buat kamu, tapi kayak kamu nggak bisa melepas dia.
Bahkan di awal menjalin hubungan sekalipun kamu punya intuisi ke arah situ. Ini kayaknya cowok atau ini cewek atau ini dia lah gitu. Jadi membedakan. Ini dia ya, misalnya ini dia kok begini-begini ya. Tapi nggak tahu ada satu mungkin karisma dalam diri dia atau sesuatu yang menarik sehingga membuat kamu, walaupun kamu melihat ada situasi toksik, tapi lanjut hubungan itu ya. Karena sini juga ada karmic relationship, berarti ada situasi third party. Itu apalagi controlling. Ya, dia terlalu banyak mengontrol kalian atau hubungan ini dianya terlalu banyak dominan. Nostalgia, memories ex childhood. Ex-nya kalian atau dia yang kalian fokuskan saat ini sedang bernostalgia ya. Ada kerinduan yang dia rasakan terhadap diri kalian atau lagi mengenang apapun yang pernah terjadi antara kamu dan dia. Tadi juga ada di situ. Kemudian ada timing, tentang divine timing, passion. Ya, ini hubungan yang lumayan membuat kamu berada di posisi yang sabar banget. Dari kamu yang mungkin keras orangnya, tegas, kasar, ya, akibat dia bukan kasar yang maksudnya yang enggak ya, kasarnya itu adalah maksudnya biasanya kamu tuh nggak bisa dipengaruhi sama seseorang, tapi kamu sama dia kenapa dipengaruhi, bahkan kamu kayak kehilangan jati diri kamu. Kamu yang biasanya seperti ini, begitu sama dia kayak kamu bukan jadi diri kamu lagi. Makanya nggak heran di sini ada energi kayak kamu lagi ingin mengembalikan diri atau sikap kamu kembali seperti dulu, bahwa kamu tuh adalah orang yang tegas atau orang yang nggak bisa dipermainkan lagi. Itu kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada Wheel of Fortune. Kemudian ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada kebalik. Ada Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Banyak sekali. Taruh di bawah. Kemudian sini ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, ada Ten of Swords. Wah, apa ini? 10, 10, 10 berjejer, 10, 10, 10. Ada hubungan yang benar-benar sudah berakhir. Angka 10 di kartu tarot itu adalah angka akhir, ya. Ini kalau yang aku lihat di awal-awal euforianya lumayan besar ya. Cara dia mengejar kamu, cara dia mendapat perhatian kamu, atau cara dia bagaimana bisa menaklukkan hati kamu, itu bukan hal yang tanggung-tanggung aku lihat di sini ya. Banyak sekali yang dia lakukan hanya untuk bisa kamu terkoneksi sama dia atau ketarik lagi sama dia. Tapi yang aku lihat, walaupun dia dalam situasi saat ngejar kamu tuh yang kayak secara brutal, secara barbar, pokoknya harus dapet nih orang, nggak boleh enggak. Tapi kayak waktu kalian dikejar itu atau dia mau mendapatkan kalian itu, ya, sebegitu sudah dapat, situasinya langsung lesu gitu. Kenapa? Ya, apakah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau ada hal-hal lain yang memang mungkin satu sama lain ada aja selanya, ada aja salahnya untuk diributin seperti itu, ya. Aku masih melihat kayak dia memang punya ketertarikan besar terhadap diri kamu, punya kenyamanan besar sama kamu, atau harapan-harapan besar lainnya. Tapi kenapa kayak dia ngerasa begitu berjalannya waktu atau berjalannya hubungan kalian, ngerasa tuh kayak ada sesuatu yang mengganjal atau ada sesuatu yang menghambat hubungan kalian berdua, sehingga kayak ada jurang pemisah atau ada sesuatu lah yang nggak bisa membuat kalian bersatu, ya, seperti itu. Jadi kayak mungkin rencananya banyak, planningnya banyak, atau bahkan kalian sudah satu sama lain kenal keluarga atau kenal dengan orang-orang yang ada di lingkungan terdekat kalian. Tapi sepertinya kayak
makin kesini nih hubungan kayak makin penuh dengan beban gitu. Jadi kamu nggak bisa membalancing dia lagi. Di satu sisi nyaman, di satu sisi memang ada hal-hal positif yang dia berikan terhadap diri kamu, entah itu perhatian atau hal-hal lainnya, ya. Tapi di satu sisi juga kamu ngerasa bahwa hubungan ini nih kayak hubungan yang membebankan, membebani, ya. Entah itu membebani pikiran atau membebani hal-hal lainnya juga. Ya, ditambah lagi kamu yakin bahwa kalau hubungan ini diteruskan, selain ada bebannya tadi, kamu ngerasa bahwa kamu adalah seseorang atau kamu adalah berada di situasi yang malah justru akan terpojok nantinya gitu. Apalagi nih kalau ada kaitannya dengan third party tadi. Jadi kayak kamu mulai ngerasa bahwa ini suatu saat kalau terjadi sesuatu, ini kalau yang third party ya, karena nggak semuanya third party di sini. Ini kalau terjadi sesuatu suatu saat nanti, kamu yang bakal jadi tertuduhnya, atau kamu yang bakal disalahkan, atau kamu yang bakal disudutkan, seperti itu. Ya, makanya di sini kayak kamu nyaman sama dia, hubungan ini mungkin baik-baik aja. Ada yang mungkin sekarang baik-baik aja hubungan ini, tapi kayak ada ketidaktenangan yang kamu rasakan dalam hubungan ini. Itu yang terlihat ya. Kalau yang single-single mungkin yang sudah sama-sama tahu dia nggak ada siapa-siapa, ini udah kenal satu sama lain sama keluarga, kayak kamu memang nyaman sama dia, tapi kayak kamu ngerasakan juga nyamannya ini kayak ada sesuatu yang hambar, membosankan, menjenuhkan, atau ada hal-hal lain yang menurut kamu kayak aku tuh seneng berada di dekat dia, tapi kalau berada di dekat dia tuh kayak rasanya kayak aneh gitu, kayak ada yang kurang, entah apa itu gitu. Jadi kayak entah dibilang antara ada dan tiada, atau energinya memang ini adalah hubungan yang serba salah, jadi dibawa kemanapun salah gitu ya. Ditambah lagi nih beberapa ya yang untuk kelas atau level tertentu dengan Wheel of Fortune ini ya, dia ini sama kamu cuman pengen tentang kenyamanan, ketenangan, kedamaian, berkaitan dengan Wheel of Fortune, keberuntungan, cuan, seperti itu ya. Sementara mungkin kamu sudah memberikan cuan tersebut, kesenangan, kebahagiaan dan lain-lain, tapi dia membuat satu batasan ya, membuat aturan-aturan sendiri bahwa ya kamu boleh sama aku, nyaman sama aku, tapi ada kondisi-kondisi yang dia buat, atau ada hal-hal yang kamu harus nurut dengan apa yang menjadi aturan dia itu ya. Akhirnya kamu gak kuat, dia merasa terbebani, merasa terluka sendiri, dan kamu akhirnya ngerasa bahwa ini mau sampai kapan kayak gini ya. Karena aku ngelihat di sini munculnya ketegasan diri kamu karena hantaman yang ada di sini, atau sesuatu yang ambiar antara kamu sama dia, terlalu banyak tekanan yang aku lihat itu ya. The Fool tuh, kalian berdealing sama seseorang yang innocent banget sini ya. Dia nggak akan merasa kalau dia melakukan kesalahan, dia nggak akan merasa kalau dia manipulatif ya. Bahkan di sini dia mungkin beberapa di antara kalian berdealing sama seseorang yang narsistik sekali ya. Apa sih sebutannya, NPD atau apa gitu ya. Aku nggak hafal bahasa-bahasa gitu soalnya. So far di sini ya, whatever lah, ini kilasan tentang masa lalu kalian ya. Untuk saat ini yang aku lihat ada di dalam pemikiran orang tersebut dengan kartu The Fool ini. Artinya entah dia ingin mencoba new beginning ya, entah dia mencoba untuk terkoneksi kembali sama kamu. Karena di sini ada cup di dalam The Fool ini ya. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan yang berkaitan dengan perasaan new beginning lagi. Cuman masih agak sedikit paise, malu-malu atau jaga image, atau masih menimbang-nimbang. Ace of Wands tuh ya. Ada hal baru yang memang ingin dia sampaikan ke kamu, ingin dia mulai lagi. Jadi ini orang mau datang kayaknya ke kamu, tapi yang aku lihat di sini kok kayak ada perasaan cemas yang dia rasakan ya. Cemas kenapa ini? Aries, Leo, Sagittarius itu ya. The Star. Lagi banyak melakukan doa dan pengharapan. Aquarius. Masih ada ketertarikan terhadap diri kamu, The Lovers tuh kan. Gemini. Ditambah lagi The Hierophant ya, Taurus.
ada sesuatu yang nggak dia sangka-sangka atau ada sesuatu yang nggak dia duga-duga. Aku rasa di sini mungkin dia banyak stalking kamu ya, atau dia banyak melihat keadaan kamu, kondisi kamu, atau apapun lah yang bisa dia ketahui tentang diri kamu. Jadi kayak dia melihat perubahan-perubahan sikap yang ada di dalam diri kamu, ya. Di situ kayak dia mulai kayak ada perasaan cemas tuh, kayak takut kehilangan kamu. Nah, kehilangan ini mengarah kepada tadi ketegasan. Mungkin banyak di antara kalian ini ada dualitas ya. Kalau seperti ini biasanya ada yang sudah melewati fase tersebut sehingga ketegasan itu sudah ada di titik sekarang. Tapi buat kalian yang mungkin baru-baru sekarang masih halu, masih nggak sekepo-kepo yang kubu kepo, ya mungkin kalian masih mengharapkan dia, belum tegas sama diri kalian sendiri. Tapi nanti ini bisa jadi energi yang maju. Nggak tahu beberapa waktu ke depan, divine timingnya kamu akan menjadi seseorang yang ada di posisi ini. Karena yang aku lihat dia kayaknya kemarin itu mungkin sepertinya cuman main-main, atau cuman coba-coba, atau kayak uji ombak, ninggalin kamu, mau lihat respect kamu seperti apa, respon kamu seperti apa. Ya, apakah kamu masih kejar-kejar dia? Apakah kamu menuruti apa yang menjadi keinginan dia? Misalnya ada yang menggantung atau menyangkut. Karena aku lihat di sini juga nih hubungan masih menggantung, ada validasi yang belum jelas antara kamu sama dia. Tapi mungkin ada beberapa di antara kalian sudah mulai jenuh, ya, diperlakukan seperti ini terus, atau dimulai didiemin terus, atau bahkan dia nggak terlihat ada energi nongolnya. Kalau yang sudah berpisah nih, ya, akhirnya mungkin dia melihat ada gejala kamu sudah mulai cuek atau kamu mulai tegas, akhirnya kayak berbalik arah, dia yang mulai cemas, takut kehilangan kamu sekarang. Itu makanya muncul the lovers nih, ya. Kayak ada satu dalam diri dia, sebenarnya dia sayang sama kamu, sebenarnya dia masih ada perasaan sama kamu, ya, entah seperti apapun hubungan kalian. Cuman ego dia tadi yang besar itu membuat dia kayak arogan, atau memang sifatnya lah, sifat aslinya keluar, tengil atau songong, ya, seperti itu. Nah, dia pikir dengan sikapnya seperti itu kamu tetap akan termehek-mehek sama dia, termehek-mehek, minyak-menye maksudnya, ya, atau kamu akan tetap ngejar-ngejar dia, atau akan tetap nurut sama dia. Tapi di sini terjadi perubahan sikap di dalam diri kamu, itu yang membuat dia akhirnya nggak tenang sendiri. Cek energi kamu dulu. Di sini ada Two of Pentacles. Secara finansial keuangan kalian stabil. Secara perasaan di sini kalian juga stabil. Tapi kalau secara tindakan ada energi juggling yang kalian saat ini mungkin sedang menimbang-nimbang entah apapun itu. Tadi juga ada Two of Swords. Sepertinya masih agak sedikit indecision dalam mengambil sikap atau keputusan. Ya, nggak tahu ya, apakah dengan sikap tegas kalian ini memang kalian sedang mencoba belajar mau melihat sifat dia, karakter dia dengan cara kamu tegas, dia akan seperti apa nih. Kalau kalian maksudnya seperti itu, kalian berhasil di sini, ya. Terpancing dia kalau aku lihat, kalau kalian mencoba untuk menegaskan untuk tidak terkoneksi dulu, atau tidak menghubungi dia dulu, atau memang ada ketegasan-ketegasan lain yang kalian lakukan. Nah, ketika kalian melakukan hal tersebut, dia baru merasa ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang dari koneksinya sama kamu, ya. Makanya akhirnya muncul lagi perasaan-perasaan tanda tanya yang besar dalam diri dia. Akhirnya dia mencoba nih nanti maju, ya. Ada keinginan untuk memulai lagi sesuatu yang baru karena masih ada ketertarikan sama diri kamu, ya. The Star juga dia masih naksir sama kamu, atau memang dia masih merasa kamu masih the best one-nya, yang cantik, yang cakep di mata dia. Walaupun kita nggak pernah tahu di luar sana dia mungkin sudah beberapa kali menjalin hubungan, tetap di mata dia kamu masih the best one-nya. Karena di sini the lovers tuh, keinginan dia untuk terkoneksi kembali, renewal, balikan lagi juga ada, ya. Tapi juga ada kecemasan dalam diri dia bahwa dia takut kalau kamu nanti akhirnya meninggalkan dia, atau kamu akhirnya keluar dari apa ya, circle permainan dia. Entah ini permainan dia atau memang taktik atau triknya dia. Kemarin itu dia main tarik ulur layang-layang. Akhirnya kamu malas dengan situasi itu, kamu ninggalin dia atau kamu tegasin dia, akhirnya dia nyesal dengan situasi itu. Itu yang terlihat, ya. Jadi dia mau coba-coba main-main tarik ulur layang-layang sama kamu, kayaknya udah mulai nggak mempan nih. Itu benar nggak sih? Oke, kita lihat ya, apa sih kecemasan dia? Kenapa dia cemas, takut kehilangan kamu?
Kalau kalian yang masih di circle yang sama ya, kalau bukan LDR ya, coba tanya deh ke teman-teman kalian yang saling terkoneksi. Kayaknya dia banyak nanya-nanya tentang kamu deh. Oke, di sini ada King of Cup. Tuh. Cancer, Scorpio, Pisces. Gimana dong? Masih sayang? Panteslah dia cemas kehilangan kamu. Cuman kan aneh ya, ada orang gitu ya, namanya sayang, tapi kok malah membuat suatu tindakan yang tidak memperlihatkan bahwa dia tuh sayang sama kamu. King of One, mau masih ada ketertarikan. Aries, Leo, Sagittarius. Knight of One, masih Aries, Leo, Sagittarius. Pengen datang dia. Tunggu aja. Tapi datangnya kalian perlu ketahui ya, di sini ada divine timing. Waktunya kalian itu tidak sama. Semuanya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Skala cepat dan lambatnya juga beda. Ya, ada yang 1 bulan itu cepat, ada yang 1 bulan itu lama. Kemudian ada Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada The Chariot. Ya, ini ada tindakan cepat memang yang akan dia lakukan ya. Oke, tadi kita lihat kan kenapa dia cemas, takut kehilangan kamu, akan benar-benar kehilangan kamu. Yang membuat dia cemas itu adalah perasaan dalam hati dia, perasaan dalam bawah sadar dia, karena memang dia masih memiliki perasaan sama kamu, masih memiliki ketertarikan sama kamu. Ya, even di sini mungkin kalau selama ini tidak ada action atau satu tindakan yang dia lakukan terhadap koneksi kamu, karena dia masih dalam situasi kayak menunggu waktu yang tepat atau momen yang tepat. Seperti itu ya, karena tadi terlihat dia kayak main tarik ulur layang-layang, atau ada yang sengaja nyoba-nyoba ya, mungkin menghilang, mengghosting kamu, terus dia pergi dulu dengan yang lain, nanti kalau yang lain nggak cocok baru balik lagi. Karena di sini ada timing yang sedang dia atur untuk datang kembali ke kamu. Tapi sebenarnya apapun yang dia lakukan di luar sana, dia masih belum mau kehilangan kamu. Walaupun mungkin kalian sudah tidak terkoneksi lama, tapi pikirannya masih sangat-sangat memikirkan kalian atau membaur dengan energi kalian. Naik of One, ada keinginan untuk datang nih, ada keinginan untuk merencanakan, planning, bahwa ini nggak bisa lama-lama sih menurut dia. Kalau dia buang waktu atau lama-lama, akhirnya kamu akan benar-benar tegas kali ini. Seperti itu. Jadi kecemasan dia di situ. Cuman di sini dengan Seven of Cups, aku lihat sebelum dia datang ke kamu, ada sesuatu yang harus dia persiapkan dulu. Ya, aku nggak tahu persiapan ini apakah tentang alasan, entah ini tentang tanggung jawab, entah ini hal-hal yang masih ada sangkut pautnya dalam hubungan kalian. Kalau dia sudah bisa memilih atau menentukan salah satu tadi yang menjadi sesuatu hambatan di antara kalian atau yang mengganjal tadi, aku rasa akan semakin cepat energinya datang, The Chariot. Karena yang aku lihat, kenapa dia cemas takut kehilangan kamu, dia takut kalau kamu disambar orang. Bukan disambar geledek ya. Dia takut kalau kamu itu nanti tiba-tiba langsung kesambet sama orang lain. Itu tiba-tiba nanti ada yang lebih menarik daripada dia. Ternyata kamu akan melepaskan dia begitu aja. Seperti itu ya. Makanya di sini aku lihat ada kecemasan dalam diri dia, takut kalau kamu benar-benar akan meninggalkan dia atau dia yang akan menghilang. Tadi kan kita lihat juga tuh ya, dia nggak nyangka nih kalau kamu bakal setegas itu kali ini. Sebenarnya ketegasan kamu kali ini tuh apa sih? Di sini ada Page of Cups. Udah banyak yang bikin postingan ya. Postingan kalau hidupnya sudah bahagia atau bersama yang baru, atau gejala-gejala bahwa kalau kalian itu memang ya sudah mau move on dari dia. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Justice. Nah, tegas banget nih kalau udah Justice, Libra. Kemudian di sini ada Three of Swords. Cancer, Gemini, Libra, Aquarius. Ini kartunya agak keplek-keplek. Ting 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 ting. Kemudian ada Nine of Swords.
Kemudian ada Three of Pentacle, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Energi dia secara keseluruhan di sini ada Two of Pentacle. Hey, kenapa kalian berdua? Energi kamu dan dia sama-sama Two of Pentacle. Ya, kalian lagi sama-sama bingung dengan versi yang berbeda. Kalian sama-sama juggling dengan versi kalian masing-masing. Adu mekanik, sama-sama main tarik ulur layang-layang kalian sepertinya. Oke, kita kembali ya. Sebenarnya ketegasan dari kamu tuh apa? Apakah kamu sudah memang nggak tahu apakah secara lisan ataupun secara sindir-sindiran atau secara kode-kodean dari sosial media atau apapun yang bisa kalian post, seperti kayak ada jeda waktu yang mungkin kalian sudah lakukan. Oke, kurun waktu tertentu kamu nggak datang, kamu nggak nongol, kamu nggak gujuk-gujuk, I move on. Aku pergi cari yang baru, gampang. Atau kamu sudah mulai kasih kode-kode bahwa ketemu sama ini begini. Pokoknya ada sesuatu yang kamu lakukan itu menggambarkan kecemasan dalam diri dia bahwa kamu nih bakal ninggalin dia, kamu nih bakal move on dari dia, seperti itu. Ditambah lagi dengan justice nih, keras nih kalau udah justice yang keluar ya. Ditambah lagi mungkin kamu udah benar-benar menimbang berat baik buruknya antara hubungan kamu sama dia selama ini, sehingga mungkin memang udah beberapa di antara kalian terlihat mungkin sudah nggak peduli sama dia, sudah nggak negur dia atau nanya-nanya dia, atau bahkan sudah nggak memperlihatkan, ya nggak tahu, foto kalian mungkin di PP kalian atau gimana. Pokoknya kayak dia udah sadar aja bahwa kamu tuh kali ini udah tegas bahwa ini udah keputusan akhir yang kamu buat. Kamu udah nggak mau lagi sama dia karena kamu ngerasa selama ini digantung sama dia atau terlunta-lunta dalam penantian kamu terhadap dia. Itu kalau yang udah berpisah. Kalau yang bersama mungkin kamu ngerasa bahwa ya memang dia nggak ada ketegasan, nggak ada kejelasan, hubungannya sampai sini ngambang-ngambang mulu, buat apa ya. Ditambah lagi ketegasan yang sudah terlihat di dalam diri kamu adalah kamu nggak mau tersiksa lagi di sini ya, kamu nggak mau sakit hati lagi. Atau keputusan akhirnya adalah seperti kayak kamu mungkin udah nggak mau lagi berada di situasi third party. Jadi kayak kamu sudah menegaskan atau kamu memutuskan, kalau kamu mau sama saya, kejelasannya apa dulu? Kalau kamu mau sama saya, apakah kamu mau ninggalkan yang di sana? Kali ini saya nggak mau main-main gitu. Atau kalaupun kamu yang berada di situasi kamu punya pasangan, dia punya pasangan, atau salah satunya lah misalnya gitu. Ya, oke, kamu mau sama aku, lanjut nggak apa-apa gitu. Tapi aku nggak mau kalau kamu ada yang lain lagi. Cukup antara aku, kamu, dan mungkin pasangannya atau pasanganku. Seperti itu. Jadi kayak ketegasan ini adalah kamu nggak mau berada di situasi third party, atau bahkan bukan segitiga lagi, bersegi-segi, berkotak-kotak, kamu udah nggak mau gitu. Cukup antara kita saja, antara kita sama seseorang yang ada di belakang kita. Itu ya, pokoknya kamu udah nggak mau lagi dicurangin, kamu nggak mau lagi diselingkuhin, atau kamu nggak mau lagi di cheating sama dia. Itu ya. Dan di sini ketegasan yang sudah kamu buat, dia tahu banget gitu ya, bahwa kamu tuh mungkin selama ini overthinking, selama ini kamu menyembuhkan luka batin kamu tuh bukan hal yang mudah ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang sampai terpaksa ke dokter mungkin ya, atau ke psikiater, atau ke para ahlinya. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kalian selama ini terpaksa minum obat hanya gara-gara dia. Tapi akhirnya kalian bisa sembuh dari situ, atau bahkan kalian bisa lepas dari situ. Nah, itulah mungkin momentum di mana keinginan kalian tidak terkoneksi lagi terhadap diri dia. Dia tahu loh hal-hal yang seperti itu ya. Kalau yang LDR di sini gambarannya cuma beberapa %. Jadi kalaupun ketegasan yang kamu buat adalah mungkin ya, kamu sudah memposting sesuatu yang tidak seperti dulu lagi. Itu ya. Kemudian di sini ada Three of Pentacle. Ini dia tahu banget nih. Dia stalking kamu habis-habisan kayaknya loh. Three of Pentacle juga nih, ketegasan yang kamu lakukan adalah bahwa ini tentang utang piutang ya. Kalau aku lihat mungkin beberapa di antara kamu sudah mulai tegas kalau kamu memang tidak ingin bersamaku lagi, atau kamu memang benar-benar pengen selesai, kalau kamu memang benar-benar udah mau cut off. Ada sangkut paut yang harus kamu bayar atau harus kamu kembalikan. Mungkin kamu tegasin bahwa oke, apa yang sudah aku berikan ya sudah, itu menjadi hak kamu. Tapi apa yang menjadi pinjaman atau tunggakan atau tanggungan yang harus kamu bayar atau kamu lakukan, kamu harus bayar. Itu
ya. Jadi mungkin pernah ada perdebatan ke arah situ atau pembicaraan ke arah situ. Ditambah lagi nih tentang pertemuan kamu dengan orang lain juga. Jadi kayak ketegasan kamu adalah ya memang ada batas waktu, ada jeda waktu yang kamu buat terhadap dia. Kalau memang kurun waktu hal tersebut tidak nongol juga, tidak selesai juga, maka kamu akan melanjutkan kehidupan kamu, move on, mencari orang baru, atau sekadar move on sama diri kamu sendiri. Kamu di sini sangat-sangat menghargai diri kamu kalau yang aku lihat, ya. Kalau kalian yang belum di posisi ini, tunggu aja, nanti nongol tuh. Gitu, ya. Kita lihat zodiak ya. Jadi di sini kalau yang aku lihat sih ketegasan-ketegasan kamu tuh kayak dia juga punya intuisi ke arah situ, mungkin ada firasat dalam diri dia kok sepertinya kamu sudah mulai cuek. Kok kayaknya kamu sekarang sudah acuh tak acuh atau udah nggak pernah stalking lagi, nggak pernah kepo lagi. Dia nggak tahu kalau kamu keponya dari tarot ya. Itu ya. Kita nggak ngecek perasaan karena tadi aku lihat perasaan dia masih ada ke kamu. Jadi walaupun situasinya entah seperti apa ya sudah, kamu ada di hati dia. Pisces. Kemudian Sagittarius. Kalau nggak ada juga ya mungkin bukan cerita kamu. Simpelnya gitu ya. Scorpio. Libra. Capricorn. Cancer. Full moon kali ini besok ya, mungkin besok atau lusa. Hati-hati ya sama sensitivitas. Aku kena nih. Udah kena drain dulu aku agak sensi, makanya kemarin aku baca komennya nggak terlalu banyak, takut agak sensitif gitu kalau lihat ada komen-komen yang agak-agak gimana. Tapi aku lihat bagus semua sih. Gitu, ai aku yang terkasih, terai aku sama kalian. Suara aku gimana? Aku tuh kehilangan suara kemarin habis konser. Enggak lah, canda. Enggak konser, teriak-teriak sama kucing aja. Ada Q, ada J, ada W, ada H, ada X, ada K, ada A, ada M, ada I, ada Y, ada R, ada O, ada S. Kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu dengan dia. 28, 8, 9, 10, 1, 27, 14, 16, 25, 24. Bottom of the deck-nya 29. Kita baca buku. Kemarin itu kita baca buku masih tentang seni merawat sanubari ya. Kemarin udah di 57, sekarang ke 58. Belajarlah dari tanah. Ia tidak pernah insecure atas kemuliaan mentari yang begitu terang. Juga tidak pernah iri dengan bintang-bintang yang tampak indah di malam hari. Selayaknya tanah yang ditakdirkan berwujud gelap, ia selalu senang hati menumbuhkan bunga-bunga indah untuk dihargai. Di samping itu, ia tidak pernah meminta untuk dikagumi. Maka rawatlah sanubarimu tanpa insecure dan rasa iri. Mulailah dengan sederhana, kemudian mulailah dengan istimewa. Ada satu lagi nih, menghargai. Kita baca ya. Terkadang kita lupa menghargai diri kita, menemukan seseorang dengan kelebihan yang dimilikinya, tidak sadar akan kesalahan. Ternyata diri kita lebih unik dari apapun bila mendapat penghargaan ya. Ada hal yang begitu berharga, lebih bernilai dari indahnya bulan yang dikelilingi bintang-bintang, lebih istimewa dari tingginya gunung yang diselimuti kabut tebal, juga lebih sempurna dari dalamnya lautan yang diwarnai oleh ikan-ikan. Hal berharga itu ialah ketika kau tulus berjalan dalam kesederhanaan atas kemuliaannya, takdir yang sudah ditentukannya, juga doa-doa yang selalu kau lantunkan untuknya. Itu dia readingan kita malam ini, aku semua. Semoga dapat menghibur kalian di malam minggu ini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye